Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas di benak Anda, bagaimana rasanya jika amal buruk Anda, dosa Anda, terus bertambah bahkan setelah Anda tak bernyawa? Anda sudah di liang lahat, kain kafan sudah membalut raga, tapi notifikasi dosa terus masuk tanpa henti. Ini bukan cerita horor, ini adalah realita paling mengerikan di zaman kita, jebakan dosa jariah digital. Kita semua hidup di era yang dikuasai oleh layar. Setiap scroll, setiap upload adalah jejak abadi yang kita tinggalkan. Konten yang kita bagikan, entah itu aib orang, fitnah, tontonan maksiat, atau sekadar konten yang melalaikan dari ibadah, bisa berubah menjadi mata air dosa yang tak pernah kering. Kita akan bongkar tuntas hari ini, apa sebenarnya dosa jariah digital itu, bagaimana ia bekerja, dan yang paling penting, bagaimana cara kita memutus rantai neraka ini sebelum terlambat. Tonton sampai akhir, dan Anda akan tahu betapa pentingnya membersihkan timeline kehidupan Anda. Mari kita ambil contoh fiktif. Sebut saja dia Ryan. Ryan adalah seorang influencer muda yang sangat populer. Awalnya, dia hanya ingin menghibur. Dia membuat konten-konten prank yang mempermalukan orang, video review dengan bahasa kotor, atau challenges yang menampilkan aurat. Jutaan views membanjiri, pundi-pundi uang mengalir deras. Dia merasa sukses, merasa di atas angin. Tapi ada satu hal yang Ryan lupakan. Setiap tawa yang ia ciptakan dari aib orang lain, setiap pandangan haram yang ia sajikan, setiap jiwa yang ia buat lalai dari sholatnya karena videonya, itu semua menjadi hutang abadi. Itu adalah dosa jariah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, barang siapa merintis suatu perbuatan buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa perbuatan buruk itu, dan dosa setiap orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah tekanan batin ini. Ryan mulai gelisah, hatinya kosong, uang banyak, tapi barokah lenyap. Puncak ketegangan terjadi ketika Ryan meninggal mendadak dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya kaku, akunnya membeku. Tapi coba tebak, kontennya tidak mati. Jutaan videonya masih beredar, masih ditonton, masih menjadi sumber fitnah dan maksiat. Setiap menit ada orang yang tertawa karena aib yang ia sebarkan. Setiap jam ada yang mengikuti challenge haramnya. Dia sudah tak bisa bertaubat, tak bisa menghapus, tak bisa unupload. Ia terperangkap dalam jebakannya sendiri. Sakitnya, pedihnya adalah ketika dosa terus berlipat ganda, sedangkan pintu amal sudah tertutup rapat. Saudaraku, pintu taubat dan resolusi masih terbuka untuk kita yang masih bernapas. Para ulama kontemporer mengingatkan kita, wajib hukumnya bagi kita untuk menghapus semua jejak dosa digital kita. Jika kita tidak bisa menghapus, kita wajib menggantinya dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan-kesalahan perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Inilah solusinya. Kita harus berani mengambil keputusan radikal saat ini juga. Pertama, lakukan taubat nasuha sejati. Menyesal, tinggalkan, dan bertekad tidak mengulangi. Kedua, hapus dan blokir. Cari, unupload, delete, dan blokir semua konten dan akun yang pernah kita buat yang mengandung fitnah, ghibah, atau melanggar syariat. Jika itu akun orang lain, jangan pernah share. Ketiga, ganti dosa jariah dengan amal jariah digital. Jadikan media sosial Anda sebagai ladang pahala. Berbagi ilmu agama yang valid, share kebaikan, sedekah, dan ajakan sholat. Biarkan pahala Anda yang terus mengalir, bukan dosa Anda. Ingat baik-baik, saudaraku. Media sosial adalah pisau bermata dua. Ia bisa membawa Anda ke surga, atau justru menyeret Anda ke jurang neraka, tanpa perlu Anda mengklik link apapun. Hanya dari konten yang Anda bagikan. Hikmahnya adalah, kita harus menjadi penyaring yang cerdas, bukan penyebar dosa yang lalai. Sebelum malam ini berakhir, buka kembali feed Anda. Buka kembali semua video lama Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, jika aku mati sekarang, apakah konten ini akan menjadi penyelamatku, ataukah ia akan menjadi pemberat dosaku? Ambil tindakan, bersihkan jejak digital Anda sekarang, dan jika Anda merasa pesan ini penting, jangan biarkan ia berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada minimal 3 orang yang Anda cintai. Like, comment, dan subscribe
agar kita bisa terus menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari jebakan dosa yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.